Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wasyukurillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya sahabat muslim dimanapun kalian berada, pada sehat semua ya. Jika sakit, saya doakan cepat sembuh. Jadi saya ini masih ingin ya membahas masalah yang ringan, karena saya percaya jika kita bisa berbuat baik, kita rubah ya kehidupan kita ini dari yang ringan dulu. Insya Allah ya, Allah pasti akan membuka kita untuk berubah ke arah yang lebih tinggi. Itu menurut saya pribadi. Ya, jika salah ya beri komentar pada saya. Hari ini saya ingin membahas gimana cara menegur orang, ya cara menegur ya yang baik dalam Islam, menegur orang yang baik dalam Islam. Di sini bisa kita bahas ya, dari ringan kan. Jadi dalam Quran surat An-Nahl ayat ke-106 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Itu karena kegagalan menegur seringkali terjadi ya, tidak disebabkan oleh substansi teguran, tetapi justru lebih banyak disebabkan kesalahan strategi. Perlu tahapan dan pembagian peran supaya teguran berhasil guna. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka tegurlah dengan tangannya, kekuasaannya gitu. Jika tidak mampu, maka tegurlah dengan lisannya, dengan lisan. Dan jika tidak mampu juga ya, dengan tangannya ya, kekuasaannya, dengan teguran. Jika tidak mampu, maka tegurlah dengan hati, terus namun ini adalah keimanan terlemah. Ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bisa salah strategi dalam menegur hanya akan mengakibatkan kebencian dan yang mendalam. Salah strategi. Jadi ini ada 3 kunci ya sukses dalam menegur. Ini versi saya. Yang pertama ini, tidak merendahkan ego orang yang ditegur, karena secara psikologis, bila ego seseorang direndahkan, dia justru membuat pertahanan diri untuk menyelamatkan egonya dari gangguan pihak luar. Gitu. Yang kedua, cari waktu yang tepat. Jika hari ini terjadi perdebatan itu ya, daripada kita sama-sama keluarkan ego kita, lebih baik kita menghindar.
Menghindar bukan berarti kalah. Menghindar bukan berarti kalah. Itu juga strategi, ya kan? Kan disuruh kita mengatur strategi untuk menyelesaikan masalah ini. Kita disuruh untuk untuk ya mencari dulu ya, cari tempat yang lain dulu, Pak. Jangan di tempat itu juga, jangan di saat itu juga. Ya, cari waktu yang tepat. Salah waktu juga membuat teguran dipahami sebaliknya. Niat untuk meluruskan kesalahan pun tidak akan tercapai. Api ketemu api, besar apinya, ya. Jadi api, ya, lebih baik kita api, ya kan? Kita menghindar aja dulu. Kita menghindar, kita cari air. Kita padamkan api. Dan yang ketiga, pahami posisi sosial orang yang ditegur. Ya, jangan sampai teguran dianggap sebagai ancaman bagi posisi orang yang kita tegur. Gitu. Jadi dibilang ringan ya cara-caranya, cuma kita terlalu egois orang. Ini ada sedikit contoh ya etika menegur yang baik. Nah, ini dari Al-Hasan dan Al-Husain, dua cucu Nabi Muhammad SAW, mendapati seseorang tidak berwudu dengan baik. Keduanya lalu menghampiri orang itu. Nah, gini, Pak, saudaraku ini mengaku wudunya lebih baik daripada wuduku. Padahal aku merasa wuduku sudah seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Sekarang, diberi contoh. Tolong beri penilaian mana yang paling baik, wuduku atau wudunya, kata Al-Hasan. Keduanya lalu sama-sama berwudu seperti wudu yang biasa dilakukan Nabi SAW. Terus selesai berwudu, keduanya menanyakan ihwal wudunya kepada lelaki itu. Merasa salah dalam wudu, ya, merasa salah dalam berwudu. Lelaki itu pun berkata, demi Allah, saya sudah tidak berwudu seperti yang dilakukan Anda berdua. Itulah strategi Al-Hasan dan Al-Husain, ya, dengan menegur bapak itu. Bapak itu salah berwudu, tapi dengan tidak bilang bapak salah, ya seperti itu. Dijelaskan secara baik, ya, secara lisan baik, secara dilakukan secara baik, seperti itu. Jadi itu sebagai contoh. Islam ini bahkan tidak hanya mengajarkan etika menegur umat beragama, umat seagama. Islam juga mengajarkan bagaimana cara menegur yang benar kepada umat dari agama lain. Ini menarik nih ceritanya nih. Sekeji apapun kesalahannya, Al-Quran sebagai pedoman utama umat Islam memberi petunjuk tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berkata lembut kepada Fir'aun. Itu dia. Seperti ini ya bunyi
surah di Al-Qur'annya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Berbicaralah kalian berdua kepadanya, pada Fir'aun itu, dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau takut. Nah, ini di Quran surat Thaha ayat ke-44. Ketika menegur orang ya yang berbuat salah, tentu kita berharap orang yang kita tegur mau mengubah sikapnya sesuai saran kita. Namun kita sering mengabaikan hal-hal kecil yang penting sangat saat menegur. Tak ayal ya, bukan kebaikan yang kita dapatkan. Nah, justru sikap permusuhan yang malah muncul. Niat baik, salah berbuat. Ya. Enggak? Niat baik tidak sesuai dengan yang kita buat. Nah, atau niat baik tidak selalu berbuah baik. Nah, seperti itu. Cara tepatlah yang akan mengantarkan niat baik itu ke tempat yang seharusnya. Jadi kan udah ada tiga kunci dalam menegur ya. Sukses kita dalam menegur. Saya jelaskan tadi. Ya, ini hanya sekedar bagi saya pribadi. Saya harus mengubah juga cara saya untuk menegur orang. Saya mengajak ya saudara seiman ya, dan yang saudara seiman dan yang beda berkeyakinan ya. Nah, saya harap kita semua sama-sama berbuat baik ya. Insya Allah niat baik ini Allah muliakan, dan niat baik kita ini Allah akan luruskan ke kehidupan kita saat ini, besok, dan selamanya. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.